Satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada mix couple Korea, gimana sih cara dapet opa? Baik, langsung saja kita mulai. Jadi, sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa apa yang saya ceritakan ini berdasarkan apa yang sudah saya tulis ya. Ini dia, kita bisa lihat sendiri. Dan di sini saya menanyakan kepada WNI Indonesia, WNI ya, tapi cewek yang menikah dengan orang Korea Selatan. Makanya kalau seperti itu kan pas ya kalau saya nanya gimana sih cara dapet opa? Apa alasannya saya menanyakan itu? Alasan terpentingnya adalah karena saya menemukan banyak orang yang suka menanyakan hal itu. Biasanya sih di media sosial ya. Jadi saya coba bertanya kepada orangnya langsung yang merasakannya di dunia nyata. Maksudnya real life ya, kehidupan nyata, bukan drakor. Dan disclaimer juga, sebetulnya apa yang akan saya ceritakan dari jawaban itu adalah hal umumnya, jadi nggak spesifik banget. Karena gimana ya, kalau mau dibilang ya secara umum memang pasti semua seperti itu caranya gitu. Cuman nanti tiap orang akan punya metode masing-masing. Langsung saja jawabannya saat ini adalah, nah, nomor pertama, banyak cara sih untuk mendapatkannya ya. Pertama bisa saja karena misalkan kita kuliah, entah mungkin kuliahnya bisa kuliahnya di Indonesia tapi kebetulan ketemu sama mahasiswa dari Korea Selatan, atau kitanya maksudnya secara personal ya, kuliah di sana di Korea Selatan kemudian bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang Korea Selatan termasuk prianya, dan akhirnya terjadilah perkenalan dan akhirnya intinya udah menikah lah kemudian. Yang kedua bisa karena pekerjaan, bisa jadi dia relasi atau klien kita, atau mungkin satu lingkungan persis ya di pekerjaan, misalkan satu kantor ya. Bisa jadi ya kalau satu kantor kemungkinannya besar ya, tapi nggak mungkin lah sama satu orang satu kantor. Cuman beda lagi kalau satu kantor gitu, walaupun nanti ada ketentuan beda-beda ya kebijakan setiap kantor, ada yang apa istilahnya mendukung mungkin ya kalau misalkan ada couple yang satu kantor gitu, ada yang tidak, dan itu biasanya akhirnya salah satunya harus mengalah untuk keluar dari pekerjaan. Bagaimana korelasi kita juga ada, dan ya udah ada lah contohnya ya, saya pernah menemukan. Cari tahu aja lah pasangan-pasangan couple itu ceritanya bagaimana, pasti kita akan menemukan bukan hanya dari Korea Selatan ya, dari negara lain misalkan Turki, dari Eropa lah, Jerman, atau dari Amerika, dari Afrika. Mereka punya cerita khas tersendiri gitu, jadi beda dengan yang lain karena setiap orang beda, tidak ada yang sama. Terus yang ketiga yaitu dengan cara online, maksudnya lewat daring ya. Nah, kalau acara ini terlalu luas sih karena kan namanya online itu bisa dari mana aja ya, yang penting dari internet aja. Nah, satu hal yang penting kalau secara online kita harus hati-hati. Maksud di sini hati-hati ya, terutama kalau ternyata dia itu scammer. Jadi jangan sampai kita atau kamu lah, saya gitu, bucin duluan. Nggak banget deh. Pokoknya ya kalau bisa, kalau emang ternyata dia scammer, apa namanya, tes aja terus, tes terus sampai ketemu ini dia bener nggak sih gitu. Apa jangan memang ada modus penipuan, bahaya tuh kalau kayak gitu, jangan sampai kamu ketipu. Nah, tips yang dibagikan ini yang sudah saya tulis, pertama, kamu harus memastikan bahwa dia mau ke negara kamu ya. Kalau kamu dari Indonesia ya pastikan ke Indonesia, atau kamu dari negara lain misalkan kamu ternyata orang Bosnia ya, pastikan dia mau ke sana gitu. Mainlah seenggaknya ke sana. Siapa sih yang nggak seneng ada orang dari negara luar main ke Indonesia gitu ya, nggak harus ketemu kita sih, yang penting kan
kalau ada orang luar datang gitu berwisata ke negara kita, itu satu hal yang bagus dan menyenangkan, asalkan tidak membawa masalah yang negatif ya. Kemudian setelah itu ya, ketika memang serius bukan hanya teman ya, ya pastikan kalian bisa ketemu terutama bersama keluarganya dan bisa saling mengenal gitu, awalan lah gimana cara kenalan gitu ya. Itu aja sih yang penting sebetulnya. Selanjutnya secara teknis ya bisa dibahas masing-masing ya, tapi secara general ya seperti ini saja sudah cukup. Detailkan saja kalau ada yang lebih jelas lagi, karena terutama buat yang mengalaminya langsung. Satu lagi yang penting banget, berdoa juga selain usaha, karena kita tidak tahu ya setiap orang mendapat rezekinya masing-masing dengan jalan seperti apa. Yang penting usaha dulu, banyak-banyak berdoa dan usaha, semoga apa yang sudah diusahakan berhasil. Oke, demikian saja, sampai di sini. Wassalamualaikum, bye bye, annyeong.